Hidup ini apa artinya Bante kalau nggak kita mengartikannya? Iya. Oke, sahabat Senandika PDP dimanapun sahabat-sahabat terkasih berada, berjumpa lagi bersama Senandika PDP. Jadi hari ini berbeda lagi. Kemarin di episode selanjutnya kita bertemu dengan seorang yang pernah menjadi biku, yang kemarin itu coba-coba. Tapi kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang masih biku, ya, masih biku, masih seorang Bante. Siapa dia? Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Bante. Jadi hari ini kita bersama salah satu Bante. Mungkin sahabat-sahabat terkasih sekitar untuk di Indonesia udah banyak yang tahu ya. Untuk di Indonesia udah banyak yang tahu. Mungkin saja beberapa udah mengenal beliau. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu banyak mengetahui, maka kita akan langsung tanya kepada beliau. Bante, nama Bante siapa ya? Nama biku dan nama aslinya boleh? Boleh, boleh. Nama biku saya Bante Ciradamo. Ciradamo. Nah, itu apa artinya Bante? Ciradamo itu? Drama yang bertahan lama. Drama. Bante dulu jadi biku di mana? Di Upasambada oleh siapa? Di Upasambada di Thailand, Wihara Wak Tumpung sama Lumpo Aurapanyo. Oh, Lumpo At ya. Ah, Lumpo At, Lumpo At. Ternyata seperguruan dengan saya. Kok bisa dulu jadi Bante? Karena saya kemarin ada dengar-dengar dan ada cerita Bante di Thailand juga lumayan lama, kemarin tinggal di Thailand. Setelah saya udah nggak di Thailand ya, Bante ke Thailand. Iya. Jadi Bante di sana. Terus sebelumnya di mana Bante? Sebelum di Thailand? Ya, sebelum di Thailand. Sebelum di Thailand, dulu gimana? Saya sebelum Thailand, saya dulu pengurus di Vihara ITBC juga di Cemara-Asri. Ya, waktu Bante masih sama Nera saya. Iya. Kan? Ya kan pura-pura nggak tahu gitu ya, saya kan, ya. Dan gitu, kan? Iya. Iya, saya dulu pernah. Nama asli saya belum ya? Iya. Edi. Oh, kepanjangannya Edi Tahir itu ya? Enggak, itu Ali. Oh. Ali. Kalau Edi itu Bante. Kalau nggak ada Edi ini pelajaran sekolah kita ini mungkin sampai sekarang masih amburadul karena EYD ejaan yang disempurnakan. Nah, EYD. Itu EYD aja. Nggak pakai marga. Mohon bersabar ya. Ya, saya kan masih grogi juga, deg-degan juga. Maklum lah ya kan. Kalau ya begini Bante, saya dulu kan pernah berumah tangga juga. Ya, berarti udah pernah menikah. Udah. Udah sempat punya anak Bante? Udah, anak ada. Itu anak Bante atau anak siapa? Itu yang melahirkan anak Edi kan, bukan anak Bante. Anak Edi. Itu yang melahirkan dulu istrinya si Edi. Sekarang kan bukan Edi. Bukan lagi. Ya. Sekarang karena jadi Bante. Ya. Tapi anak kan nggak ada mantan Bante. Iya. Ya kan? Sama anak nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ibu ya? Nggak ada. Bapak pun nggak ada. Anak kalau anak sekarang? Anak 2, 1 berumah tangga. Yang besar cewek. Yang kecil sekarang pun istilahnya udah mandiri, umur 26. Jadi yang satu udah berkeluarga ya? Yang satu cowok yang kecil udah bisa mandiri sama mamanya. Sama mantannya ya? Mamanya. Enggak, mantan Edi dulu berarti? Iya, mantan si Edi. Iya. Karena salah satu syarat untuk boleh menjadi seorang biku pasti manusia Bante. Ya kan? Iya. Iya kan pasti. Iya. Kalau kodok salah satunya kan manusosi, apakah kamu manusia? Kalau kodok kan nggak mungkin. Iya. Nanti tanya manusosi, kodok kan lucu Bante kan nggak lucu gitulah. Kan? Iya. Nah gitu harus izin. Izin dari? Kalau belum nikah, izin dari orang tua. tua. Kalau udah nikah harus izin dari istri. Kalau anak-anak masih kecil itu pun nggak elok Bante. Kan masih punya tanggung jawab. Berarti waktu seorang Edi jadi Ciradamo itu anak keluarga udah anak udah ini ya? Udah, semua udah ACC. Jadi semua udah izin ya?
Suratnya pun ada. Udah taken lah ya. Apa perlu saya mail Bante? Enggak usah. Kelamaan nanti podcast ini. Ah, makanya itu, ya kan. Ya. Asal mula saya punya keinginan menjadi seorang biku itu Bante. Ya, waktu masa-masa saya belum jadi biku itu kan, dengan perjalanan waktu saya melihat Bante. Manusia ini hampir rata sama. Sama dalam arti kata bukan karena wajahnya Bante. Kalau wajah sama-sama nanti nggak ada tanda. Kan? Karena biarpun yang kaya, yang miskin, bangun tidur, kegiatannya masing-masing, malam tidur, pagi gitu aja, sampai tua sampai mati. Kegiatan kerja. Gitu aja, biarpun cari materi ya. Mungkin kalau yang ya kita belum menengah ke bawah itu, apalagi yang bawah kali. Tapi kan semua itu pilihan ya nih. Jadi rumah pelangga ataupun jadi biku betul, sama-sama betul. itu jalan hidup. Kan? Cuman kan begitu aja Bante. Jadi hidup ini apa artinya Bante kalau nggak kita mengartikannya? Iya. Kalau saya sering bilang dulu, kita manusia itu nggak cukup berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Terus motivasi Bante motivasi Edi waktu itu. Jadi Bante itu apa salah satunya motivasinya apa? Apakah karena ya ada sesuatu atau memang ada sesuatu yang ingin dicapai? Saya melihat guru junjungan kita, Sang Buddha. Apa sih yang kurang dari Sang Buddha? Ya mungkin kalau orang yang kurang bercukupan mungkin ya supaya bisa hidup apa? Sedangkan Sang Buddha raja, calon raja di raja, istana 3. Kalau harta nggak kekurangan, apalagi? Ya kan? Kalau bilang gila disembah, gila dipuji, sebagai pangeran jadi dia dipuji-puji banget. Ya kan? Dia kan seorang pangeran dan tersohor waktu itu. Ngapain susah-susah sampai betapa 6 tahun Bante? Ya kan? Makan pun ya seadanya. Itu kadang-kadang ada. Sedangkan seorang pangeran mau apa aja Bante? Ada. Saya terinspirasi Bante. Terinspirasi oleh Pangeran Siddhartha. Gitu. Udah gitu timbul perenungan Bante. Semakin kita bertambahnya usia kan begitu juga. Pas Edi menjadi Bante itu pas usia berapa waktu itu? Ya, karena saya kan masih punya tanggungan. Enggak, pas mau jadi Bante itu tepat usia berapa? Pas udah di Upasampada itu ya. Saya 2 kali Bante. Yang pertama kali tahun 2018 itu latihan selama 2 minggu ke Thailand juga. Ya. Udah gitu kita sama-sama 4 orang itu Bante. Udah kita sempat berarti 2 minggu sempat kembali lagi. Kembali jadi umat biasa. Saya merasa memang sebelum saya yang pertama itu memang ada keinginan, cuman tidak sekuat itu. Pas yang kedua itu memang udah mentok Bante. Bahasa Jawanya udah mentok, memang udah yakin kali dengan keputusan saya. Berarti pertama itu coba-coba lah istilahnya ya. Iya boleh. Boleh coba-coba. Awalnya coba-coba, lah kok enak gitu kan. Ya. Lanjut lagi gitu. Karena sebelumnya saya kan jadi pengurus Bante. Iya. Ya saya ikuti Bante juga pindah patah sama dulu Bante. Waktu itu masih Edi Taher. Enggak Edi Taher. Edi Naruto. Oh, Naruto. Bukan Avatar ya? Saya di IG saya Edi Naruto. Berarti dari dulu udah ada IG ya? IG udah ada berarti dari dulu. Enggak, IG itu barusan loh. Saya buat IG itu di KPM buatkan saya. Saya gaptek Bante. Gaptek. Yang saya tahu. Ya waktu itu jadi biku umur berapa Bante? Umur 4. Sekarang umur berapa? Sekarang 52 Bante. 52. Sekarang Bante udah berapa wasa? 4 dan 5. 4 wasa. Jadi kalau seorang biku, seorang Bante itu dihitung bukan dari berapa tahun jadi Bante, tapi berapa wasa, berapa kali melewati masa musim penghujan. Itu sahabat-sahabat Senandika. Ya, berarti Bante kan jadi biku umur berarti waktu itu 47 lah. 47. Yang pertama 47. Sempat tinggal di Thailand ya? Dua kali tinggal di Thailand. Yang pertama di Thailand, balik ke Indonesia lagi. Yang kedua kali berarti berapa tahun sekitar? Di Indonesia di VR ITBC 1 wasa. Nah, waktu itu langsung yang 3 wasanya di Thailand. Di Thailand dulu 3 wasa baru balik ke itu pas Covid Bante. Saya kan takut juga Bante. Saya manusia juga Bante. Yang belum mencapai kesucian kan pasti ada rasa ketakutan. Kan. Sempat kalau saya kena Covid di sana meninggal Bante. Karena kan nggak ada yang nangis sih. Karena meninggal jadi biku kan nggak apa-apa. Betul, itu satu keistimewaan, satu kebanggaan. Bukannya sombong ya. Itu kalau kita bilang bangga kan sombong juga. Cuma artinya bukan karena itu. Ada nilai plusnya Bante.
udah COVID reda, baru saya balik ke Indonesia. Rencana mau balik ke Thailand, belum bisa ya. Karena saya urus surat paspor apa semua saya nggak pandai sendiri Bante, gaptek Bante. Ya jadul lah. Ya salah satu motivasi jadi biku tadi kan perenungan ya, perenungan dari belajar dari Pangeran Siddhartha. Ya, betul. Kemudian ya kita semakin usia kita bertambah, kalau kita nggak semakin berubah lebih baik, berbuat baik, kebajikan kita lah istilahnya kan. Soal dulu dasarnya Bante, ya saya kan Bante, ya dari tato saya kan tahu sendiri Bante. Itu tato apa? Itu burung Garuda atau apa? Dulu Garuda, sangar. Kalau masih muda kan gitu Bante. Saya dulu pun sangar Bante. Dengan bertambahnya usia, ya kan nurut sama tuan rumah Bante. Keriput-keriput, gigi pun istilahnya malu, Bahasanya dulu itu kan imut-imut ya. Sekarang amit. Ya, selama menjadi Bante itu istilahnya motivasinya kan termotivasi dari Pangeran Siddhartha, kemudian perenungan. Setelah jadi Bante itu apa saja istilah hal-hal yang sudah dialami, hal-hal positif ya, pastinya hal positif yang sudah dialami. Karena biasa kalau ngobrol-ngobrol lainnya kan tantangan, ini hal positif. Banyak Bante. Dari segi keakuan. Itu banyak. Ego lah ya. Ego, rasa kebencian, rasa nggak suka, iri hati, itu semua Bante. Karena kita melepas Bante. Kita bukan merangkul. Kita melepas ego. Sedangkan seorang pangeran. Berarti justru malah kadang kan banyak orang yang tanya apa sih yang udah didapat, tapi kita di Buddhis kan sesungguhnya malah harus berbalik. Apa sih yang udah bisa yang udah hilang dari diri kita ketika kita berlatih kan? Banyak loh Bante. Kesombongan, keserakahan, walaupun masih kebencian, sedikit lah ya kan. Pasti ada Bante. Selagi kita belum mencapai kesucian. Sedangkan yang mencapai kesucian tingkat pertama aja Sotapanna itu masih ada. Cuman jeda waktunya dikit. Timbul nggak suka hilang. Kalau macam-macam yang awam lah yang belum mencapai gitu, yang apalagi yang tidak mengerti sama mendalami Bante. Waduh. Kadang-kadang dibilang, lu jelek. Wah, bisa berbulan-bulan Bante. Padahal mukanya memang jelek. Kan itu kan? Jelek lu. Nggak senang. Ke salon lah. Ya kan? Ini alis dipotong lah. Ya apalah, rambut di grooming kan. Tambah jelek. Akan parah Bante. Kalau istilah orang Tionghoa bilang macam tocupan. Ya itu salah satunya. Jadi kan kesombongan lah ya, keakuan. Pasti keakuan Bante, kebencian apa itu. Kita bisa lebih sabar Bante, biasa emosi naik apa kita bisa sadari. Saya udah jadi seorang biku. Masuk punya rasa itu lagi. Apa gunanya? Setidaknya kita melihat lah ketika kita mau ada perasaan itu muncul, ada pikiran hal yang tidak baik muncul. Saya kan biku, kan pakai jubah. Mungkin kalau dulu berbeda. Beda aja terus. Zaman Edi beda dengan ada terus. Yang penting terpuaskan nanti, terpuaskan rasa itu. Padahal kan menambah. Ya. Makanya Buddha itu kan sadar Bante. Dia mengajarkan kesadaran. Sadar setiap saat. Sadar. Maka kalau sadar berarti Buddha. Ya, saya setengah Buddha, karena setengah sadar. Manusia setengah Buddha itu, setengah sadar, tapi lebih sering sadarnya atau enggaknya itu? Ya pas tidur nggak lah Bante. Ya, jadi Bante pasti ya kita dengan aturan kita sebagai seorang biku, seorang pertapa ini, walaupun pasti masih muncul pikiran-pikiran mungkin istilah ketika dicaci orang, dilayani orang muncul, tetapi kita bisa lebih mengendalikan karena kita melihat saya ada aturan loh, saya betul, dan lain sebagainya. Pasti saya bilang seburuk-buruknya kita yang berlatih istilahnya lebih bisa terkendali lah ya. Istilahnya lebih bisa terkendali. Biarpun Bante, biarpun sumpahnya kita tidak mempunyai aturan pun Bante, kita pun bisa lebih sadar. Bukan karena kita aturan itu, saya harus itu, enggak juga Bante. Karena kita sadar, saya mau berubah. Nah, biarpun ada aturan sama enggak, kita pun bisa sadar. Tapi dengan ada aturannya itu lebih bisa mengingat kita. Ya istilahnya kita lebih disiplin lah kehidupan. Macam istilahnya lampu lalu lintas, kita tahu udah merah, berhenti, hijau, jalan, kuning, hati-hati. Biarpun nggak ada polisi sama enggak, kita tetap udah. Jangan karena ketika polisi, kita udah sadar. Jangan itu kalau sekarang lampu merah cuk.
Iya, itulah salah satu hal kalau kita udah sadar walaupun mungkin nggak ada yang mengamati kita kan di lampu perjalanan itu kita taatlah pada hal itu. Oke Bante, jadi kan banyak hal-hal yang kita pelajari terutama saat berlatih ini. Apa sih yang Bante ingin sampaikan? Mungkin ya kepada ya teman Bante dulu ataupun lain sebagainya yang belum tersadarkan atau mungkin belum berubah. Gimana? Apa sih yang ingin Bante sampaikan atau katakan setelah mungkin manfaat setelah Bante jadi Edi jadi seorang Ciradamu ini, ada hal-hal positif yang Bante rasakan, apa yang ingin Bante sampaikan kepada mereka gitu, bukan menggurui ya, tetapi bagaimana ajakan untuk banyak yang positif. Bante, terutama dari segi kesehatan, dari ketenangan, dari rezeki, istilahnya ya cinta kasih Bante, banyak. Udah gitu bagi-bagi teman-teman lah, sama mungkin umat-umat yang lain yang dulu temannya lah, lah ya. Kalau bisa kita renungkan, hidup nggak pasti Bante, kalau mati pasti, ya kan? Jangan orang bilang, umur saya masih muda loh, 20 tahun lagi. Banyak orang muda mati kan sekarang. Banyak. Itu kalau sedih mati masih kita maklum mati. Ada yang ketawa mati Bante, ada yang makan enak keselak mati. Ya kan? Kita nggak sangka kan. Kesenangan jantungan mati juga Bante. Jadi kita senangkan, kalau nggak sekarang kapan lagi? Ada Bante ya orang, untuk kita suruh dia berbuat baik, kita anjurkan, bukan suruh ya, kita anjurkan berbuat baik, besok lusa, alasannya nggak ada waktu gini. Tapi untuk yang sesuatu yang untuk, ya kita bilang buang-buang waktu lah. Duniawi lah ya, yang lebih nggak bermanfaat. Bisa Bante, ada aja waktu alasan. Kita bilang, woi, ya besok kita ke biara, kebaktian, bangun, ya jam 8 lah kita bilang. Atau ikut pindah bata, bangun jam 6, ya kan? Nggak bisa masih ngantuk. Kalau dibilang ya keperapat ya jam 3 bangun, bisa jam 2 bangun nanti. Kan lucu. Kan kita ikut retreat, ya nggak salah lama, seminggu aja. Intinya ketika ada niat baik, pikiran muncul itu langsung lakukan. Langsung, karena itu tidak selalu muncul ya. Kesempatan tuh nggak kedua kali Bante. Iya. Laginya biarpun niat, kadang-kadang niat baik muncul tuh Bante, kadang-kadang bisa berubah Bante. Kan anicca Bante, nggak kekal, ya kan? Nanti kita sedih-sedih tiba-tiba. Ya untuk teman-teman tadi, ya apa sih yang ajakan istilahnya hiburan, bukan nyuruh ya, teman-teman lah. Ya mulai sekarang lihat ke dalam lah, jangan lihat keluar. Ya kan, usia bertambah, kesehatan berkurang, biarpun istilahnya harta kita semana banyak pun, kita satu hari paling bisa makan 3 kali. Ya kan, dikasih makan setumpuk pun kita mungkin bisa makan 2-3 aja. Nah, jadi apalagi ya, mau mati sia-sia gitu, mati tanpa arti gitu, ya kan? Soal kehidupan ini nggak pasti, yang tadi saya bilang kematian pasti. Itu masih mendingan Bante, kalau tetap mati enak. Ciwitang niatang maranang aniatang, kehidupan kalau, itu tidak pasti. Kematian adalah itu yang pasti. Maklum Bante, ya kan? Mandi, makan, baca koran mati. Ini kena stroke Bante, yang merot. Nah. Kan mungkin saya peragakan Bante, kan nggak elok ya kan? Ya kan? Udah gitu kecelakaan lagi. Ya kan, yang koma lagi, itu bukan menyusahkan dia sendiri aja Bante, orang-orang dapat sendiri. Ya, jadi intinya ketika ada niat baik, jangan nunggu saya nanti kalau udah kaya, saya nanti kalau udah tua lain sebagainya mau berbuat baik. Malah ketika ada kesempatan, ketika ada niat baik muncul, lakukan karena kesempatan tidak ada 2 kali. Iya. Ya. Yang kedua kali jangan-jangan malah yang negatif. Nah itu ya, oke. Jadi sahabat-sahabat Senandika dimanapun berada, itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bante Edi, yang sekarang namanya Bante Ciradamu, tetapi bukan Edi Tahir. Sampai jumpa di Senandika selanjutnya di episode dengan siapa nanti kita akan berbincang-bincang. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante, satu.